Pemirsa, kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Sintayong untuk mendekatkan Indonesia dengan pintu masuk menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana peluang timnas Indonesia melewati hadangan Vietnam di Stadion Maidin yang terkenal tak ramah bagi skuad Garuda? Kita akan membahasnya bersama dengan analis olahraga senior Bung M. Nigara. Selamat siang, Bung Nigara. Halo. Halo, Gimana? Bung Nigara. Ya, Oke, baik. oke. Bung, Masuk suara saya. sudah masuk, sudah terdengar Ya. cukup jelas. Bung Nigara, bagaimana Oke. melihat peluang timnas kita nanti malam berlaga melawan Vietnam? Ya, pertama harapan saya, juga harapan kita semua, kita bisa memenangkan pertarungan. Itu yang pertama dulu, Jadi apapun kondisinya, ada beberapa pemain cedera, ada akumulasi kartu. Kita berharap tim yang akan diturunkan Sintayong nanti cukup mempunyai peran atau punya kesempatan untuk memenangkan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa lolos ke putaran ketiga. Ya, tentu saya mengutip nih George Washington nih, Jenderal Amerika, Presiden pertama Amerika yang mengatakan bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang yang baik. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang yang baik. Nah, sama seperti kemarin Vietnam main di Indonesia, dia melakukan penyerangan yang luar biasa. Dan kita di luar dugaan beberapa teman-teman wartawan senior yang merasa bahwa loh kok kita tertekan mainnya gitu loh. Nah, ini memang punya persoalan tersendiri gitu. Ada sesuatu ganjalan tersendiri dengan kita dengan Vietnam gitu. Itu persoalan pokok yang menurut saya menjadi kendala bagi pemain-pemain yang sebelumnya. Buat pemain yang ini enggak gitu. Kenapa? Karena mereka baru. Nah, kita memang membutuhkan serangan berkali-kali supaya pertahanan kita terbebas dari tekanan. Tetapi jangan lupa bahwa kita pada semifinal AFF tahun 2022 justru kita kalau begitu kita pertandingan dimulai, mereka langsung bisa menggerak kita dan kita kecolongan. Kita kalah ya. Gol pertama diciptakan menit ketiga pertandingan. Ini sesuatu yang meruntuhkan pemain gitu. Nah, sekarang pemain-pemain kita banyak yang baru. Kita punya persoalan juga nih. Kebersamaan kita belum lama gitu. Jam terbang bersama-samanya belum lama. Oke. Nah, tetapi saya yakin ya, ini kalau ini anak-anak teman-teman ini bisa waktunya cukup panjang, saya kira ini tim yang akan diperhitungkan. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi di Asia gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya perlu terus disemangati dan perlu terus kita beri motivasi supaya anak-anak kita ini bisa bersukses di Vietnam nanti. Begitu. Oke, Bung Nigara, memang itu menjadi catatan penting ya, bahwa kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya Indonesia-Vietnam di 45 pertama ini Indonesia cenderung bertahan gitu ya bermainnya. Artinya ini jadi catatan bahwa nanti di pertandingan nanti malam pertahanan terbaiknya adalah Indonesia diharapkan menyerang sejak menit pertama begitu ya untuk mendapatkan kemenangan atas Vietnam. Itu secara teori. Tetapi saya juga punya sesuatu yang ini nggak masuk logika Sintayong. Ini cuma pemikiran saya. Kalau kita mau menyerang, maka kita harus punya gedoran-gedoran atau gebrakan-gebrakan yang mematikan lawan. Saya sih berpikir saya itu duet antara Rafael Struijk dengan Ramadhan Sananta itu akan merepotkan pertahanan Vietnam. Apalagi di tengah ada Marcelino, kemudian ada Witan dan ada Egy. Ini ada menjadi modal untuk menakukan penekanan yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi jangan gitu. Kenapa? Karena begitu kena serangan balik kita berat gitu. Itu kita berat. Nah, bersyukur kita punya Bang J ya, itu udah jadi itu menjadi Bang J gitu. Nah, itu juga kita lumayan karena dia cukup tenang mainnya gitu, meskipun usianya baru 22 tahun, tapi dia tampil dengan tenang, dengan baik, sehingga itu membuat pertahanan kita menjadi cukup solid begitu. Baik, ada di samping juga tentu saja dengan seorang kapten Rizky Ridho juga itu menjadi duet yang sangat baik di belakang begitu. Oke, ada beberapa pemain baru yang akan turun malam nanti ya. Ada Rafael Struijk, kemudian juga ada Tom Hey dan juga ada Ragnar Oratmangun yang akan mengisi beberapa posisi yang kosong begitu. Nah, apakah nanti komposisi ataupun pemain-pemain baru ini bisa menonjol atau menunjukkan permainan terbaik nanti malam? Kita akan bahas ya, Bung Nigara, usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Kabar Siang, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bung Nigara. Bung, tadi kita sempat bahas ya, ada pemain baru yang turun untuk berlaga nanti malam. Nah, apakah pemain-pemain baru ini nantinya bisa seperti apa peluang mereka? Apakah mereka bisa diturunkan dari awal permainan atau nantinya bisa diposisikan sebagai game changer di tengah laga? Saya sendiri belum pernah lihat permainan keduanya ya, tapi dari data yang saya baca cukuplah pemain-pemain ini mempunyai reputasi yang sangat baik gitu ya. Seperti Ragnar Oratmangun, kemudian Tom Hai. Ya, saya kira ini dua kombinasi yang dibutuhkan oleh seorang Sintayong. Hanya saja menurut saya masih yang sangat kita butuhkan sesungguhnya tukang bikin gol ya, atau striker murni gitu. Nah, kita nih sekarang punya Struijk dengan punya Sananta, itu yang tadi saya bilang harus diduetkan kalau prediksi saya keinginan saya, tapi tentu saja Sintayong punya hitung-hitungan tersendiri gitu, karena memang pengamat nih hobinya cuma ngomong gitu, tetapi yang tahu persisnya kan Sintayong kayak apa gitu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi saya kira ini dua pemain baru ini kita harapkan bisa menunjang keberadaan tim menjadi lebih baik gitu, karena dua-duanya sesungguhnya dari data yang saya baca bukan kaleng-kaleng gitu, bukan pemain yang asal-asal dipanggil gitu, tapi memang punya reputasi yang sangat baik begitu. Baik, selain itu juga Asnawi kembali bisa diturunkan usai menjalani hukuman akumulasi kartu. Nah, apakah sebaiknya STY akan kembali mempercayakan posisi bek kanan ke Nathan atau justru kembali ke tangannya Asnawi menurut Bung Nigara? Saya kira harus kembali ke Asnawi. Sekali lagi ini perkiraan saya begitu. Tapi saya nggak tahu apakah Sintayong juga mau tetap mempertahankan yang kemarin. Saya nggak paham persis. Tetapi menurut saya karena Asnawi ini selain pernah jadi kapten tim, juga sudah tune in dengan beberapa pemain yang ada dalam tim ini gitu. Nah, sementara kita tahu ada Bang J tadi juga termasuk yang baru gitu. Ya, sehingga itu juga masih membutuhkan waktu. Dan yang paling menonjol kelemahan kita adalah menyesuaikan kondisi ya, karena mereka biasa di Eropa gitu ya, menyesuaikan kondisi ini yang berat. Nah, ini masih membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa bersatu dengan kondisi-kondisi yang ada di kita di Asia Tenggara lah. Jadi saya tetap optimis bahwa paling tidak kita kembali menang 1 gol begitu. Oke, tapi kalau meski diperkuat Ragnar dan Tom Hai, ini pemain baru, namun kan banyak yang dikabarkan nih sakit demam gitu ya, seperti Ivar Jenner, lalu Struijk juga. Lalu ini apakah akan mempengaruhi performa tim nanti malam? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Misalnya begini, kalau ini nggak kontekstual ya. Contohnya, Roni Patinasarani itu dulu pemain libero, tapi ketika dadakan dia dipindahkan menjadi striker, dia jadi striker yang sukses. Didi Darmedi dulu pemain depan, kemudian waktu dibutuhkan pemain belakang, dia sebagai bek kiri jadi bek yang paling jempolan. Jadi siapa tahu dengan kondisi seperti ini pemain yang menggantikan lebih terpanggil dan lebih termotivasi gitu. Jadi membuat tim menjadi lebih baik. Ini yang kita harapkan gitu. Jadi kita nggak berharap bahwa dengan cederanya atau sakitnya beberapa pemain inti kita, kemudian penggantinya ini menjadi miss gitu. Itu yang kita nggak harapkan. Dan satu lagi yang perlu kita catat bahwa tim nasional sekali ini saya dari tahun 79 ngikutin tim nasional. Baru sekali ini tim nasional antara pemain cadangan dengan pemain inti gapnya nggak jauh. Sehingga begitu cedera atau begitu sakit, begitu akumulasi kartu, maka penggantinya siap gitu. Beda dengan yang masa-masa yang lalu. Masalah tuh gapnya terlalu jauh. Begitu main inti sakit, cedera, akumulasi kartu, maka penggantinya akan berat. Nah, yang paling penting juga, ini pas adegan ini, saya berharap bahwa Witan ini jangan kelewatan lagi. Karena terlalu purgar Witan kemarin main di Jakarta, dan ini Marcelino. Tapi Witan juga harus melakukan hal yang sama, melakukan sesuatu yang sangat purgar, dan kalau itu main di Maidin itu bisa berbahaya buat kita. Kenapa? Karena intimidasi penonton segala macam membuat wasit akhirnya melakukan sesuatu yang ya memang harus dihukum. Kayak kemarin tuh Witan terakhir itu harus dihukum karena berkali-kali dia melakukan hal yang seperti itu. Bahaya. Jadi tidak harus mengurangi kemampuan, tetapi tolong lebih redam
supaya tidak emosinya tidak keluar sehingga tidak membuat tim kita menjadi rugi begitu. Oke, baik, kita doakan bersama ya agar timnas kita nanti malam bisa menampilkan permainan yang maksimal dan kita bisa meraih kemenangan atas Vietnam. Terima kasih Bung Nigara telah bergabung bersama kami. Selamat siang, sehat selalu.